Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku Dea Ardana. Nah, di sini aku bakal share informasi seputar pendaftaran ulang ketika sudah dinyatakan lolos PAN PTKIN di tahun 2024. Nah, di sini teman-teman silahkan langsung cek kelolosan kalian di akun atau di web PAN PTKIN tahun 2024. Nah, silahkan teman-teman kalau misalnya udah tampil menu seperti ini, silahkan masukkan NISN secara benar dan klik lihat hasil. Nah, di bagian klik lihat hasil ini, teman-teman bakal lihat pengumuman lolos teman-teman. Apakah teman-teman lolos atau tidak? Kalau misalnya teman-teman lolos, di sini akan muncul dinyatakan lulus jalur SPAN PTKIN 2024 dan diterima di program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PTKIN IAIN Kediri. Nah, gimana Kak caranya untuk melakukan yang namanya pendaftaran ulang atau langkah selanjutnya apa gitu? Nah, di sini teman-teman langsung aja klik link yang ada di bawah karena di sini menyesuaikan. Misalnya teman-teman lolosnya di UIN Jakarta, nah di sini nanti http://spmb UIN Jakarta atau UIN Bandung. Nah, nanti akan menyesuaikan dengan di mana kalian lolos. Nah, di sini informasi daftar ulang dapat dilihat di http://spmb.iainkediri.ac.id. Nah, langsung aja kita klik. Teman-teman tunggu sebentar dan kemudian nanti akan muncul menu seperti ini. Teman-teman harus lihat apakah teman-teman mau lihat yang namanya info daftar ulang atau daftar SPMB atau lain halnya. Nah, di sini ada menu info daftar ulang. Oke, setelah teman-teman melihat menu ini, teman-teman akan lihat yang namanya info daftar ulang. Biasanya di masing-masing web itu ada, baik itu UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN Surabaya, dan lain-lain, itu biasanya ada. Nah, silahkan klik info daftar ulang. Kemudian teman-teman lihat di sini ada menu klik link daftar ulang. Mahasiswa baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan proses daftar ulang. Pastikan calon mahasiswa sudah memahami syarat dan ketentuannya. Nah, teman-teman langsung aja klik daftar ulang. Nah, di bagian ini ada beberapa menu. Ada yang namanya cek kelulusan, pengisian data awal, cek nominal UKT, pembayaran UKT, dan juga NIM. Nah, untuk cek kelulusan itu tadi yang di SPAN PTKIN. Teman-teman nggak usah lakukan lagi. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah untuk mengisi data awal. Nah, silahkan klik, kemudian masukkan lagi yang namanya NISN dan juga tanggal lahir kalian. Nah, di sini aku coba masukin dulu tanggal lahir dari salah satu pejuang PTKIN di 2024. Sebentar ya. Oke, setelah diisi, teman-teman langsung aja klik proses. Kemudian akan muncul nama teman-teman, jalur apa, dan prodi apa, dan juga tahunnya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi apakah status pernikahan calon mahasiswa, berapa anak, apakah ayah dan masih hidup, apakah ibu masih hidup, apakah sudah meninggal, berapa jumlah saudara. Ini seputar data diri, teman-teman harus isi semuanya. Nah, di sini teman-teman harus sesuaikan dengan gaji orang tua teman-teman juga. Apakah ayah ibu juga berdagang, berapa total penghasilan. Nah, di sini pada saat pengisian bagian penghasilan, inilah nanti yang akan menentukan UKT teman-teman. Karena uang kuliah itu berdasarkan dengan penghasilan dari orang tua teman-teman. Kemudian setelah isi semuanya, teman-teman upload. Teman-teman langsung klik simpan, kemudian upload beberapa berkas yang dibutuhkan, silahkan nanti klik aja. Dan teman-teman langsung ke bagian cek nominal UKT. Nah, di sini masih belum tertera cek nominal UKT. Kenapa? Karena data awalnya belum terisi tadi kan, karena teman-teman belum isi yang namanya penghasilan orang tua. Jadi pihak kampus belum bisa yang namanya
menginformasikan jumlah UKT teman-teman. Bisa jadi teman-teman masuk kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok-kelompok lainnya. Nah, setelah cek nominal UKT, nanti teman-teman udah tahu nih UKT berapa, silahkan melakukan yang namanya pembayaran UKT. Kak, gimana Kak kalau misalnya aku lulus jalur SPNPTKIN tapi nggak aku ambil? Gak masalah teman-teman, silahkan mau lanjut di jalur UTBK atau UMPTKIN atau juga mandiri juga nggak masalah. Nah, yang terakhir baru yang namanya cetak atau teman-teman akan mendapatkan yang namanya NIM. NIM ini adalah singkatan dari nomor induk mahasiswa. Nah, nanti di akhir NIM inilah yang akan teman-teman gunakan pada saat sudah menjadi mahasiswa. Nah, sekian informasi dari tata cara melakukan pendaftaran ulang SPAN-PTKIN 2024. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan komen, dan juga teman-teman bisa hubungi aku di WA yang ada di IG Ambis PTKIN. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk upload berkas itu ada beberapa data-data atau berkas-berkas yang dibutuhkan oleh pihak kampus. Nah, itu banyak banget. Nah, dari rentan waktu misalnya nih, teman-teman dikasih waktu dari pihak kampus untuk daftar ulang selama 1 bulan atau lebih. Nah, teman-teman harus perhatikan tanggalnya atau deadline-nya. Nah, dari rentan waktu itu, teman-teman harus siapkan berkas-berkasnya seperti ini. Ini diminta foto kondisi rumah, foto file scan kartu keluarga, SK terakhir kalau misalnya orang tua PNS atau TNI atau Polri, terus surat kematian ayah atau ibu jika misalnya kedua orang tua udah nggak ada, terus surat PBB rumah tinggal, surat PBB sawah jika ada, bukti pembayaran rekening listrik, slip gaji orang tua, kartu PKH atau KIP kalau misalnya teman-teman punya. Terus surat keterangan kontrak atau menumpang. Kalau misalnya teman-teman rumahnya masih kontrak atau numpang gitu, harus ada surat keterangannya. Kemudian surat pernyataan penghasilan bulanan orang tua. Nah, ini biasanya diminta di kekelurahan atau di kecamatan, itu biasanya ada. Kemudian file surat pernyataan bahwa data yang di-entry adalah benar. Nah, nanti di sini teman-teman klik ini, kemudian isi data-datanya, dan juga teman-teman kasih materai sebanyak 10.000. Nah, kemudian ukuran file maksimal 2000 KB. Nah, di sini jika ada yang tidak mengisi kuesioner, maka akan mendapatkan UKT 5. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Kalau misalnya nih teman-teman nggak isi yang namanya kuesioner, nggak isi, terus berkas juga nggak isi, nah teman-teman nanti akan dikenakan UKT tinggi atau UKT 5. Nah, kemudian pengisian data yang Anda isi harus benar-benar sesuai dengan kondisi. Jika kemudian hari ditemukan fakta bahwa tidak sesuai, maka akan dikenakan sanksi membayar 2 kali jumlah UKT tertinggi. Misal, UKT tertinggi itu 4 juta. Nah, kalau misalnya data yang teman-teman masukkan salah, teman-teman akan bayar UKT jadinya 8 juta. Nah, itu sangat merugikan teman-teman. Jadi, isilah data ini dengan benar dan isilah data ini dengan sesuai dengan kenyataannya.